Salam kepastian dan keadilan hukum. Kembali bertemu dengan saya, Gede Pasaswardika di GPS Institute. Kali ini kita bicara terkait dengan hukum pidana, khususnya materi yang mungkin selama ini sering terjadi dan dialami oleh masyarakat luas, yaitu penggeledahan dalam perspektif hukum acara pidana. Jadi penggeledahan ini adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik di tingkat penyidikan, yang mana punya kewenangan penyidik itu melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini pun ada beberapa fase ya. Jadi ada penggeledahan badan, kemudian ada penggeledahan pakaian istilahnya, kemudian ada penggeledahan rumah. Secara umum penggeledahan diatur dalam pasal 32 sampai pasal 37 KUH Perdata. Nah, penggeledahan ini bisa dilakukan oleh seorang penyidik ketika dia ingin mencari alat bukti. Jadi kalau misalnya ada peristiwa, maka peristiwa pidana dilihat, kemudian diyakini di rumah itu ada alat buktinya, maka rumah itu digeledah untuk mencari alat bukti. Tentu terkait dengan hukum hak asasi manusia juga, tidak sembarangan seorang penyidik boleh menggeledah rumah, badan orang ya. Jadi pakaian, tidak boleh sembarangan. Jadi kalau dia ingin menggeledah rumah, aturannya harus punya izin dari penetapan pengadilan negeri. Jadi harus mengajukan dulu pengadilan negeri, baru kemudian rumah itu akan digeledah. Tetapi dalam hal misalnya tidak memungkinkan itu terjadi, maka bisa atas permintaan penyidik dia melakukan penggeledahan di rumah itu. Hanya ada syaratnya. Kalau misalnya lewat pengadilan negeri ada penetapan, maka langsung bisa dilaksanakan begitu saja. Tetapi kalau tidak dilakukan oleh penyidik, dia masuk rumah, itu bisa dia lakukan. Hanya ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Pertama, bahwa harus ada 2 orang saksi apabila disetujui oleh tersangka atau penghuni rumah untuk menyaksikan proses penggeledahan itu. Jadi kenapa itu penting? Untuk memastikan apakah alat bukti itu memang betul-betul ada di situ, atau alat bukti itu diletakkan di situ pada saat penggeledahan. Ini bisa terjadi. Karena itu syarat untuk menguji penggeledahan itu benar atau tidak. Pertama, dia harus ada penetapan pengadilan negeri. Kalau tidak ada, maka ketika dia masuk harus ada 2 orang saksi apabila disetujui oleh tersangka atau penghuninya. Bagaimana kalau tersangka atau penghuninya tidak menyetujui atau tidak mau? Maka penyidik bisa mengajak kepala desa dan kepala lingkungan sekitar bersama 2 orang saksi untuk melihat masuk ke lokasi yang akan digeledah. Jadi itu dia masuk, geledah, udah. Apabila itu dilakukan, maka penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan yang paling lambat 2 hari setelah itu harus sudah diserahkan kepada tersangka ataupun kepada penghuni rumah. Jadi ada ikatan-ikatan yang harus dipenuhi. Lalu bagaimana kalau misalnya peristiwanya di daerah A, lalu penggeledahannya harus dilakukan di daerah B. Penyidik di daerah A ini dia kan harus ke tempat B. Boleh dilakukan. Maka dia menggunakan mengajak penyidik setempat, dan juga ada penetapan pengadilan negeri setempat untuk menggeledah tempat itu. Tentu dengan membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pengadilan. Jadi kalau daerahnya berbeda, maka prosesnya begitu, tetap lewat pengadilan negeri. Nah, hal-hal ini yang penting kita ketahui, sehingga tidak serta-merta aparat bisa menggeledah rumah orang, menggeledah badan orang. Semua harus ada alasan-alasan yang jelas secara hukum. Tentu seperti yang dimaknai dalam pasal 32 hingga pasal 37 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan KUHAP. Jadi itu kuncinya.
Jadi tidak sembarangan melakukan penggeledahan. Tetapi kalau dia tertangkap tangan, bisa dia digeledah semua, kemudian diambil alat-alat bukti yang memungkinkan semuanya, itu boleh. Karena itu namanya tertangkap tangan. Nah, bagaimana dengan apakah semua tempat dibolehkan untuk digeledah? KUHP mengatur bahwa apabila tidak ada tertangkap tangan, artinya proses hukum biasa, maka penyidik itu tidak boleh menggeledah gedung DPR, DPRD, gedung MPR, itu tidak boleh. Kemudian penyidik juga tidak boleh menggeledah ketika sedang berlangsung sidang pengadilan negeri ataupun sedang berlangsung peribadatan keagamaan dari semua agama di tempat suci. Itu tidak boleh dilakukan penggeledahan. Jadi ada syarat-syarat dan ada perkecualian yang harus dilakukan untuk melakukan penggeledahan. Kenapa ini dilakukan semua? Karena antara kewenangan menggeledah dan perlindungan hak asasi manusia ini harus dipadankan, didekatkan, di mana penegakan hukum dia bisa berjalan dengan baik, tapi juga hak asasi manusia bisa dilindungi dengan baik. Jadi begitulah makna pemahaman tentang penggeledahan. Seluruh masyarakat, seluruh warga negara harus mengetahui betul hak-hak ini, sehingga jangan sampai ada oknum-oknum yang bertindak melebihi daripada yang dimaknai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, khusus mengatur soal penggeledahan. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.